Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel Menjemput Ratu Adil. Ini adalah channelnya orang-orang yang menyukai kepemimpinan nasional yang berkarakter menjemput Ratu Adil, berkarakter Ratu Adil. Jadi dulu sudah pernah ditulis oleh saya dan Mas Salam tentang menjemput Ratu Adil. Nah, ini akan kita teruskan melalui channel ini, pembahasan yang berkaitan dengan Ratu Adil. Sudah hadir rekan saya yang dulu juga pernah menulis menjemput Ratu Adil, Mas Salam. Apa kabar Mas Salam? Alhamdulillah baik, kabar baik ya. Gimana ini? Kita sekarang bertemu di channel ini. Sudah ada ide belum ini untuk gagasan-gagasan tentang perlunya mewujudkan Ratu Adil, atau kita sebut dengan menjemput Ratu Adil. Kebetulan ini sudah mendekati Pilpres 2024 dan kelihatannya sudah mulai hangat untuk menyambut ke arah sana. Barangkali ada ide atau gagasan untuk bisa membentuk suasana untuk mendapatkan calon-calon yang bisa sesuai dengan kriteria Ratu Adil. Kira-kira gimana Mas Ilan, Mas? Jadi mungkin begini ya. Ya semula memang saya ingin meneruskan untuk menulis tentang para tokoh-tokoh ya. Tokoh-tokoh yang dulu pernah kita tulis. Tokoh-tokoh yang kita harapkan kedepannya menjadi Ratu Adil ya, tokoh-tokoh reformasi. Ya. Nah itu kita harapkan nantinya bisa tampil untuk bisa memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kan begitu. Ya. Tapi kalau kita lihat berjalannya waktu setelah reformasi ini, kelihatannya kan sejak buku kita tulis itu kesini kok datar-datar saja gitu. Artinya apa-apa yang kita harapkan kelihatannya belum terpenuhi. Bahkan kalau kita lihat yang dulu kan agenda utama atau bagian dari salah satu agenda di pada reformasi itu kan pemberantasan KKN, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Tapi kan faktanya korupsi sampai saat ini kan tidak berhenti, ya kan? Bahkan semakin keras. Bahkan mungkin ada yang bilang semakin keras, tapi kalau saya tidak ingin menyebut itu ya. Tapi yang jelas kan masih beginilah. Nah, itu. Jadi apalagi kalau kita lihat, pernah nggak duduk-duduk di pinggir jalan atau di rest area tuh? Itu kalau kadang-kadang saya pernah lihat truk lewat tuh, di bak belakangnya ada foto mantan Presiden Soeharto sambil tersenyum gitu. Di bawahnya ada tulisan masih enak zamanku toh. Nah gitu kan. Iya kabari. Nah, itu artinya apa? Ada sebagian orang yang masih merasa nyaman di zaman Orde Baru. Itu kan sebenarnya sesuatu yang mesti kita luruskan gitu kan. Ya dengan cara tentunya kita mendapatkan kepemimpinan yang bisa memberikan harapan kepada mereka kan begitu ya. Nah sekarang ini sudah ada 3 calon yang muncul kan ini kan. Sekarang ada Anies Baswedan gitu kan yang mewakili oposisi, kemudian ada Ganjar Pranowo, ada juga Prabowo Subianto. Nah ini dari ketiga calon-calon ini kira-kira mana nih yang punya kriteria bisa mewujudkan kehidupan yang sesuai dengan tujuan reformasi atau sesuai dengan keinginan rakyat lah, menuju masyarakat yang adil dan makmur, atau mewujudkan harapan konstitusi, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu kira-kira siapa ini dari tokoh-tokoh itu? Ya kalau kita lihat ya dari 3 tokoh ini kan memang begini. Jadi kalau saya ingin membagi dua dulu ya, kita belah jadi 2 ya. Artinya kalau dengan lihat kondisi sekarang tuh, kita belah jadi 2 nih. Pertama tokoh yang mendapat angin dari pemerintah, dan satu lagi tokoh yang tidak mendapat angin dari pemerintah gitu kan. Artinya tokoh oposisi. Nah kalau
tokoh yang mendapat angin pemerintah dulu kan Ganjar Pranowo, ya kan. Kemudian sekarang kan sudah ada tambahan ini dengan Prabowo juga mendapat angin juga dari pemerintah kan. Iya. Nah, ini yang dua orang yang mendapat angin dari pemerintah ini sebenarnya kan yang tadinya angin dari pemerintah ini kan berhadapan dengan tokoh oposisi. Tapi sekarang faktanya itu yang mendapat angin dari pemerintah malah di antara mereka sendiri sudah mulai berseberangan. Yeah. Bahkan ada beberapa tokoh-tokoh atau relawan-relawan dari Ganjar Pranowo kan menyeberang kepada menjadi pendukung Prabowo Subianto. Nah ini untuk Anies sendiri sebenarnya menjadi agak ringan ini, bebannya menjadi agak ringan kan begitu ya. Nah tapi kalau kita lihat dari ini di media sosial ya, di medsos itu memang peperangan antara pro dan kontra itu kan sangat tajam sekali. Yeah. Nah ini sebenarnya kalau memang untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang bersatu, yang kompak, itu mestinya kan tidak lagi ada pembelahan begitu. Yeah. Tidak ada lagi istilahnya kalau dulu kan disebutnya cebong dan kampret ya. Kalau sekarang mungkin lebih kepada yang pro dan yang kontra kan. Mestinya kan bisa bersatu. Yeah. Mungkin itu gambaran untuk. Jadi kalau saya belum bisa menganalisis ini apakah Ganjar, Prabowo atau Anies, kelihatannya masih seimbang lah. Yang bisa mempersatukan itu ya. Itu yang penting ya. Tapi kelihatannya memang belum ada, kecuali mungkin Prabowo barangkali yang bisa menyatukan kedua belah pihak ini, karena kan Prabowo dulu lawan politik Pak Jokowi kan. Sekarang sudah menjadi menterinya, sudah dirangkul bergabung dengan Jokowi, sehingga punya masa di kedua belah pihak, baik di oposisi maupun di pemerintahan. Nah itu kira-kira gimana? Lebih fleksibel dia kan, lebih fleksibel, lebih dinamis, dan mudah-mudahan bisa diterima oleh kedua belah pihak atau seluruh rakyat secara umum lah gitu. Gimana itu Mas? Memang tadinya kan sepertinya kelihatannya begitu, ya, tapi kan belakangan kan pendukung Prabowo dulu ya, itu kan lebih banyak kepada tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh Islam, dan emak-emak itu juga emak-emak yang Islam, Muslim itu kan. Nah begitu Prabowo bergabung dengan pemerintahan Jokowi, ini kan jadi mereka merasa ditinggalkan kan. Karena merasa dikhianati. Ada yang bilang merasa dikhianati, tapi kalau saya lebih tepat merasa ditinggalkan gitu kan. Padahal dulu kan pernah ada semboyan tuh Pak Prabowo itu kan, kita akan timbul tenggelam bersama rakyat kan begitu. Artinya rakyat dalam hal ini rakyat tentunya rakyat yang mendukungnya kan begitu. Jadi kalau menurut saya ya kita lihat tadi bagaimana perkembangan berikutnya Pak Prabowo ini. Tapi kan sebenarnya kalau kita dari sisi kepemimpinan ya, kalau dari sisi kepemimpinan itu kan bisa dilihat dari visi dan misi, atau kalau yang sekarang sebut gagasan gitu. Bagaimana mereka tuh punya gagasan. Tapi kalau kita lihat secara umum kan sampai sekarang belum menonjol gagasannya. Bahkan kalau kita lihat Ganjar Pranowo, Pak Prabowo kan belum menyampaikan gagasannya kan. Mungkin sedikit lah Anies Baswedan kan. Dia walaupun tidak secara implisit menyampaikan gagasan, tapi tersirat ada minimal perubahan. Minimal gagasan perubahan minimal kan gitu. Jadi saya pikir ya itu dari kita memerlukan visi dan misi yang jelas. Nah kalau mereka ternyata tidak memiliki visi yang jelas, itu bisa nanti kan, atau memang visi misinya akan dibuat oleh partai-partai pendukungnya. Nah kalau ininya dilakukan ya tidak salah, itu kan bagus-bagus saja. Tapi yang bahayanya itu kalau akhirnya hanya berorientasi kepada kekuasaan. Ini yang mungkin masyarakat khawatir kan begitu. Soalnya kalau visi dan misi nggak ada, tapi kok mau jadi pemimpin, nah itu apa yang di ini kanan, berarti kekuasaan aja kan begitu. Nah, kira-kira kan begitu. Seperti itu mungkin. Atau itu memang yang terjadi sekarang ini ya, baik pemerintahan yang sedang berjalan, pemerintahan calon-calon yang mau ini ikut berkompetisi dalam pemilu yang akan datang maupun pemerintahan sebelumnya, itu apa memang orientasinya memang kekuasaan aja gitu kan?
Ya mungkin saya tidak mengatakan begitu ya, tapi begini ya, kalau kita lihat kan memang kita membutuhkan pemimpin yang mungkin cerdas gitu ya, cerdas dan berorientasi kepada kepentingan rakyat, mungkin kan itu ya. Jadi yang mampu memberikan harapan kepada masyarakat kan gitu, yang masyarakat bisa yakin bahwa dengan tampilan, dengan visi-visinya itu akan bisa memberikan harapan-harapan di masa depan bangsa Indonesia, kan gitu kan. Sehingga dengan begitu saya pikir jadi kita kalau ada tokoh yang begitu, kita kan jadi tidak hanya mengupas 3 orang itu, karena tambahan malah yang bisa kita kupas tuntas gitu kan. Tokoh alternatif. Alternatif. Sayangnya nggak ada kan, memang dari ketiga tokoh itu minimal sampai sekarang kan belum muncul gagasan-gagasan yang ke arah itu. Makanya kalau ada tokoh lain namanya Mas Salam ini ya. Kita ini kan sebagai calon presiden di channel Menjemput Ratu Adil nih, atau seandainya Mas Salam didaulat menjadi presiden, kira-kira gagasan-gagasan untuk menangani bangsa ini ke depan seperti apa? Mungkin lebih begini. Jadi kalau seandainya saya jadi presiden, tapi lebih kepada ini untuk motivasi ya, atau paling nggak inspirasi lah, inspirasi untuk para calon presiden yang akan berkompetisi kan. Ya katakanlah seandainya saya ini jadi presiden kan begitu ya. Mungkin begini. Jadi saya sekarang ini bicara sebagai sebagai calon presiden kan begitu ya. Cuma masalahnya seandainya jadi calon presiden begitu kan, masalahnya kan sekarang di Indonesia itu untuk menjadi capres itu kan memerlukan logistik yang besar kan, miliaran, triliunan bahkan kan gitu. Sementara masalah hidupannya sederhana seperti ini, gimana mau nyalon, makanya minimal ya seandainya nanti menjadi calon presiden, kira-kira apa yang akan diinikan, karena dengan kehidupan yang seperti ini kan sulit ya. Jadi ya kita berandai-andai saja minimal seperti itu. Ya itu memang saya sependapat, saya sangat setuju tuh. Memang kehidupan saya itu kan sangat sederhana ya. Jadi jangan kan jadi presiden itu. Itu untuk kehidupan sekarang juga kan saya itu kan asal cukup. Jadi kalau cukup punya mobil, cukup ada rumah. Mungkin cukup dalam arti untuk kehidupan. Untuk hari-hari ya. Untuk kehidupan. Jadi kalau misalkan saya punya penghasilan Rp20, kemudian kebutuhan saya dan keluarga itu cukup Rp15 lah, yang Rp5 itu saya investasikan tuh. Investasikan dalam arti ya untuk kita berikan kepada yang membutuhkan. Demikian juga kalau jadi presiden gitu. Kalau jadi presiden mungkin ya kalau presiden kan nggak mungkin 20 perak lah, mungkin naik lah jadi 200 perak misalkan begitu kan. Kita punya penghasilan Rp200. Kemudian kebutuhan kita, namanya presiden, mantan presiden pasti kan kebutuhannya lebih besar. Katakanlah kebutuhan misalkan 100 atau Rp150. Berarti kan ada sisa 50 atau Rp100. Itu juga pasti akan saya investasikan ke tempat-tempat yang begitu untuk untuk kebutuhan orang yang membutuhkan gitu. Sehingga jangan berharap kalau melihat saya jadi presiden itu kaya raya itu. Jadi kalau melihat saya jadi presiden, mantan presiden tuh gini-gini aja masih gitu. Dulu pernah ada juga itu kan zaman pemerintahan SBY ada menteri Dahlan Iskan, itu menteri BUMN kalau salah ya, menteri BUMN atau menteri apa itu? Itu kan pernah juga dia melakukan gajinya untuk rakyat. Ya, gajinya nggak diambil katanya untuk kepentingan rakyat. Tapi itu masalahnya kan dia menteri kan, dan ininya kan kelihatannya berbeda. Jadi yang dibutuhkan seorang pemimpin supaya menjadi teladan bagi pemimpin yang lain, bagi pejabat-pejabat di bawahnya dan rakyat pada umumnya kan begitu kan. Nah itu jadi orientasinya berarti kan kesejahteraan rakyat, kembali ke kesejahteraan rakyat. Kalau kalau saya sendiri kan memang hidup sudah begini kan, ya sudah cukup lah. Anda bilang tadi kan cukup punya mobil kan, cukup punya rumah kan itu. Tapi kan ada banyak orang yang jangankan mobil, kan, untuk berteduh saja susah, itu kan tidak sedikit kan begitu tuh. Ini barangkali yang harus menjadi concern kita, menjadi cermin kita kan begitu. Oke. Berarti kira-kira gimana nih, Mas Salam? Kira-kira gimana? Trik-trik atau visi misi apa yang akan jalankan untuk kepentingan bangsa dan negara ini kalau Mas Salam tadi
menjadi presiden. Nah, gitu ya. Kalau seandainya saya menjadi presiden itu, tentu kan masalah-masalah pokok yang mendasar di Republik ini ya. Yang pertama pasca reformasi 98 itu kan. Pasca reformasi kan itu yang seperti dikatakan di depan tadi kan, bahwa korupsi, kolusi dan itu kan apa namanya akan dihapus. Tapi faktanya sampai saat ini kan masih belum terhapus kan gitu. Jadi mungkin langkah pertama ya yang menjadi prioritas ini adalah masalah korupsi ini. Korupsi harus, jadi kalau saya jadi presiden ya kan, target pertama korupsi terus harus habis. Ya, korupsi sudah menjalar kemana-mana masalahnya sebelum sekarang ini kan. 2 tahun, sebelum 2 tahun saya jadi presiden tuh. Masalahnya sekarang korupsi sudah menjalar kemana-mana gitu kan, seperti yang disebut oleh banyak pejabat itu kan, kan banyak pejabat yang mengatakan bahwa korupsi sudah masuk ke sini. Nah itu gimana itu? Nah justru itu, ini masalahnya kan begitu. Sekarang korupsi udah ada di DPR. Ya kita nggak boleh bilang cabang DPR kan, nggak boleh bilang gitu. Tapi faktanya ada pimpinan DPR yang tersangkut korupsi. Kemudian ada juga di kementerian. Kita nggak bisa bilang wah korupsi cabang kementerian kan nggak begitu ya. Tapi faktanya banyak menteri yang terlibat korupsi. Apalagi di Pemda ya, di daerah, kantor gubernur, di kabupaten kota kan sangat banyak. Nah, ini yang menjadi tugas, kalau menjadi itu yang harus kita hapuskan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kan, gitu. Kemudian yang kedua, sejak Indonesia merdeka ya. 78 tahun ini sekarang kemarin, kan bulan September ya. Bukan bulan Agustus kemarin itu kan 78 tahun. 78 tahun merdeka. Para pendiri bangsa sudah nulis di situ dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kan. Adil dan makmur kan. Tapi faktanya sampai saat ini ya tidak, ya mulai dari Orde Baru kemudian pergantian pimpinan di masa Orde Reformasi kan. Kemiskinan kan masih banyak tuh. Kalau dihitung jumlahnya itu kurang lebih sekitar 26 juta. Orang kurang lebih. Belum lagi pengangguran kan, kalau kita baca lagi di BPS ya, nanti boleh kalau diralat, kalau ini boleh dikoreksi kalau kedua, tapi seingat saya tuh kurang lebih 8 juta orang pengangguran. Jadi kemiskinan sekitar 26 juta, kemudian pengangguran sekitar 8 juta lah. Itu yang harus kita. Jadi prioritas utama kalau saya jadi presiden ini, pertama menghapuskan korupsi. Yang kedua menghapuskan kemiskinan. Jadi kalau saya jadi presiden, nggak ada lagi nanti orang miskin itu, nggak ada lagi korupsi itu. Itu saya pikir harapan seluruh rakyat dunia begitu. Tapi memang sumbernya korupsi ya. Yang jadi boleh dibilang yang jadi permasalahan besar di Indonesia itu korupsi, kepercayaan investor. Sekarang ini kan udah ada itu pemerintah mengajukan rencana undang-undang perampasan aset perampasan aset itu kan. Nah itu kalau itu diterapkan kira-kira mampu nggak itu untuk menghabiskan korupsi? Itu kan begini, kalau undang-undang perampasan aset ya, itu memang itu kelebihannya kita itu kan, dia itu kan tidak takut di penjara, tapi malah takut miskin gitu. Artinya kalau asetnya dirampas, dimiskinkan itu takut gitu. Cuma masalahnya undang ini kan harus betul-betul efektif penggunaannya gitu. Karena apa? Karena kalau ya katakanlah kalau seperti pisau, itu pisau yang sangat tajam. Jadi kalau dipegang oleh orang yang tepat, misalkan tukang daging atau tukang apa, itu sangat bermanfaat. Tapi kalau dipegang oleh orang yang salah, itu kan bisa untuk membunuh. Bisa untuk membunuh itu. Ini kan sangat berbahaya sekali. Nah, artinya begini, undang-undang ini kalau nantinya digunakan oleh pejabat-pejabat nakal ya, apalagi pejabat-pejabat nakal itu punya akses di penegak hukum yang nakal juga. Ini dia bisa milih, bisa ngincer orang. Wah itu miskinkan tuh, bahaya sekali. Jadi makanya kalau menurut saya harus undang-undang ini kalau nanti terwujud ya, harus betul-betul
digunakan secara hati-hati sekali, ekstra hati-hati penggunaannya. Jadi kadang-kadang ada target kan ya, dengan undang-undang ini bisa nanti untuk mentarget orang gitu kan, atau untuk balas dendam gitu kan. Nah, itu tadi saya bilang, jadi kalau ketemu pejabat nakal, kan bisa digunakan untuk itu, untuk balas dendam, untuk apa, untuk ngincer orang, ya kan. Jadi ya orang kalau seperti kan ada ini, pernah dengar tuh tokoh, saya nggak usah sebut namanya kan. Mungkin di YouTube banyak tuh kan. Dia bilang begini, kita ini harus hati-hati betul. Kenapa? Karena kalau kita kalah, kita masuk penjara semua. Itu kan, kan pernah dengar tuh. Iya tuh sekarang yang sudah jadi menteri kalau. Ya saya nggak ngomong, tapi kan itu kan. Malah kan dia bilang juga sampai, wah lu pura-pura nggak tahu aja kan kuda-kuda dalam perahu gitu kan. Artinya, lah kalau itu misalkan kita kan kalau itu tokoh-tokoh teras itu berpikiran seperti itu kan bahaya sekali. Artinya mencari kemenangannya tuh bisa dengan cara apa saja kan itu. Ini yang harus hati-hati. Nah, kalau saya jadi presiden tidak akan terjadi itu. Karena apa? Karena nanti korupsi kan nggak. Ini sebenarnya kan permasalahan kan korupsi. Nah, itu juga itu kan kaitan dengan korupsi. Risiko kaitan dengan korupsi itu. Gitu kan. Gitu. Jadi korupsi harus diberantas betul ya. Jadi dengan cara yang ya harus apa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kan begitu. Jadi kalau jadi presiden korupsi harus habis dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, itu gitu. Kata-kata singkatnya ini menarik ini. Jadi itu kan relatif sebetulnya ya. Kalau kita mengacu pada proklamasi kemerdekaan itu, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ternyata waktu singkat-singkatnya itu sampai 4 tahun kan itu kan, karena proklamasi itu tahun 45, penyerahan kedaulatan baru tahun 49, artinya 4 tahun. Nah ini kira-kira berapa tahun nih, jangan-jangan masa jabatan presiden 5 tahun, udah 5 tahun belum apa-apa ini, belum apa namanya langkah-langkah yang jelas. Kira-kira sesingkat-singkatnya berapa tahun? Kalau 2 tahun mungkin kurang dari itu. Jadi ya kan perlu regulasi, perlu regulasi, artinya perlu apakah undang-undang atau apa kan. Jadi tahun pertama ya maksimal itu 1 tahun itu regulasi harus sudah terbentuk. Kalau penegak hukum udah banyak sekali kan, ada apa namanya komputer. Tapi kalau regulasi ini belum ada kan juga nggak bisa jalan. Jadi tahun pertama untuk apa namanya menyelesaikan regulasinya, ya kan. Dan nanti tahun kedua untuk pelaksanaan. Jadi ya saya pikir tahun ketiga sudah bebas lah ini dari korupsi itu. Luar biasa ini. Jadi intinya korupsi sumber utama permasalahan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Jadi kita harus memberantas korupsi dengan sesingkat-singkatnya. Itu kalau presiden versi menjemput Ratu Adil. Nah, barangkali itu yang ini kan sementara itu dulu ya. Pak Salam, nanti kita teruskan di pertemuan yang akan datang, kita lanjutkan teknisnya bagaimana, regulasinya bagaimana seperti yang dikatakan. Baik, terima kasih. Ya sama-sama, makasih.